Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Ibu. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Walaupun kita sedang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga puasa kita hari ini bisa sampai waktu berbuka ya. Tidak ngepel. Iya. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelumnya perkenalkan nama Ibu Aginda Putri Rahayu, bisa dipanggil Ibu Aginda ya. Halo Ibu Aginda. Mulai hari ini yang akan mengajar kalian pada mata pelajaran ini adalah Ibu ya, selama 1 semester ke depan. Karena ini pertemuan pertama, saya harap kita bisa saling mengenal dan bekerja sama baik selama proses pembelajaran. Sebelum kita mulai, lebih baik berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin berdoa? Saya. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa tidak pernah Ustaz. Terima kasih ya. Baik, sekarang saya akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Baik Ibu. Gimana ya presensinya? Ini Ibu. Bentar. Terima kasih ya. Neha Musna, Hadir Ibu. Rehan Larasati, Hadir Ibu. Fitri Kartika, Hadir Ibu. Nisrina Adia. Hadir Ibu. Baik, hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah Ibu hadir semua. Sebelum memasuki materi, Ibu pengen mengajak kalian untuk membayangkan sesuatu terlebih dahulu ya. Bayangkan jika kalian bekerja di sebuah kantor, tetapi kantor tersebut tidak memiliki data barang-barang atau peralatan yang jelas dan lengkap. Tidak tahu jumlah komputer, tidak tahu kondisi printer yang masih bisa digunakan, tidak tahu mana yang masih bisa dipakai. Kira-kira menurut kalian apa yang akan terjadi? Menurut saya yang akan terjadi itu barangnya bisa hilang Bu, atau jadi berantakan, lalu kita juga sulit mencari barang, lalu pekerjaan juga terhambat atau pekerjaan jadi lama, dan kita juga bisa salah pakai barang yang rusak dan kegiatan jadi tidak terkontrol Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi pekerjaan bisa menjadi tidak teratur, bahkan bisa menghambat aktivitas kantor. Sekarang pertanyaannya berikutnya ya. Kenapa ya barang seperti kertas, pulpen, tinta printer itu seringkali dibeli, sedangkan komputer atau meja itu jarang dibeli? Kenapa ya? Karena kalau menurut saya kertas itu cepat habis Bu, lalu pulpen itu sering habis juga tintanya. Nah kalau dipakai setiap hari, nah terus kalau komputer itu tidak cepat habis karena dia adalah teknologi. Terus komputer itu mahal juga, jadi tidak sering beli. Kalau meja bisa dipakai lama, itu menurut saya sih Bu. Ya, betul sekali ya. Karena sifatnya itu berbeda. Ada barang yang digunakan dalam jangka panjang, ada juga yang cepat habis. Nah, hari ini kita akan membahas tentang peralatan dan perlengkapan kantor. Sebelumnya bisa dibuka halaman bisa dibuka halaman 5 ya. Di situ ada materinya. Baik
Jadi Ibu akan menjelaskan lebih dahulu ya. Peralatan kantor. Peralatan kantor itu adalah barang-barang yang digunakan untuk menunjang kegiatan dan tidak habis pakai. Artinya barang tersebut dapat digunakan berulang kali dalam jangka waktu yang lama. Contohnya apa saja? Ada yang tahu nggak? Saya itu Ya, apa coba? komputer, Ya, lalu ada printer, ya, meja, kursi, terus lemari arsip. benar sekali. Kemudian ada ciri-cirinya ya. Yang pertama itu digunakan dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun atau jangka waktu yang panjang. Yang kedua tidak habis pakai, jadi setelah digunakan itu bisa dipakai kembali. Yang ketiga ada nilai yang relatif mahal atau harga belinya itu mahal. Yang keempat ada itu memerlukan perawatan khusus, misalnya seperti komputer harus dijaga, harus dirawat biar tidak cepat rusak. Kemudian yang terakhir ada peralatan itu dicatat sebagai aset atau kekayaan kantor. Jadi bisa dikatakan peralatan itu seperti investasi bagi kantor. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa itu. Baik, saya lanjutkan ya. Baik. Ada perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor adalah barang yang digunakan sehari-hari yang memiliki sifat habis pakai. Contohnya itu seperti kertas, pulpen, tinta printer, map, dan lain sebagainya. Langsung ke ciri-cirinya saja ya. Ciri-cirinya itu digunakan dalam waktu singkat atau biasanya kurang dari 1 tahun dan cepat habis sehingga sering dibeli. Nilainya relatif kecil atau harga belinya itu lebih murah dibandingkan peralatan. Tidak memerlukan perawatan khusus dan juga dicatat sebagai biaya operasional. Jadi kalau habis ya harus beli lagi. Langsung yang perbedaan secara keseluruhan ya. Kita simpulkan secara keseluruhan biar lebih jelasnya tadi. Peralatan kantor itu digunakan dalam jangka panjang, tidak habis pakai. Sedangkan perlengkapan kantor itu digunakan dalam jangka pendek dan habis pakai. Peralatan itu seperti contohnya kayak komputer dan meja, sedangkan perlengkapan itu seperti kertas dan pulpen. Memahami perbedaan ini sangat penting ya, terutama dalam dunia kerja kalian nanti. Apakah bisa dipahami? Bisa Ibu. Selanjutnya kita akan membahas pentingnya pengelolaan peralatan kantor ya. Menurut kalian, kenapa pengelolaan barang di kantor itu sangat penting? Ada yang tahu nggak? Kalau menurut saya itu agar tidak hilang dulu, lalu supaya tertata rapi, biar mudah digunakan dan agar tidak boros. Baik, betul sekali ya. Pengelolaan yang baik memiliki beberapa tujuan, yaitu seperti menjaga agar barang tidak hilang atau rusak, kemudian memudahkan pekerjaan, menghemat biaya, kemudian mengetahui jumlah dan kondisi barang. Kalau pengelolaannya buruk itu bisa terjadi pemborosan dan pekerjaan menjadi tidak bisa efektif. Kemudian ada pencatatan dalam kantor. Dalam kantor semua barang tidak hanya digunakan, tapi juga
harus pakai data. Nah, itu salah satu contoh tujuan dari kenapa harus dicatat. Ya, betul sekali ya. Jadi pencatatan itu sangat penting untuk pengawasan dan pertanggungjawaban ya. Yang selanjutnya adalah contoh penerapan di dunia kerja. Misalnya di kantor administrasi, komputer itu digunakan untuk mengetik dokumen. Kemudian kalau printer digunakan untuk mencetak, dan kertas digunakan untuk mencetak dokumen. Kemudian ada pulpen. Pulpen itu digunakan untuk menulis. Jika salah satu tidak tersedia, maka apa yang akan terjadi? Mungkin bisa pekerjaan itu terhambat. Ya, betul. Terus surat-surat atau yang kita butuhkan dari kerjaan itu nggak bisa dicetak, lalu kita nggak bisa melakukan pencatatan atau menulis. Betul, artinya peralatan dan perlengkapan itu harus tersedia dan dikelola dengan baik agar pekerjaan berjalan dengan lancar. Sampai di sini bisa dipahami atau ada yang ditanyakan? Bisa, Ibu, lanjut. Ya, kita lanjutkan aja ya. Kita lanjut ke dampak jika tidak dikelola dengan baik. Menurut kalian, jika tidak dikelola dengan baik, itu apa akibatnya? Barang hilang. Ya, betul sekali ya. Ibu akan menyebutkan dampak-dampak yang lainnya, seperti pemborosan anggaran, kehilangan barang, kemudian pekerjaan terganggu, dan juga bisa menurunkan efisiensi kerja. Dan yang kedua itu cara mengelola peralatan dan perlengkapan. Ada yang tahu nggak bagaimana cara mengelola peralatan dan perlengkapan itu? Belum tahu, Ibu. Ya, baik, Ibu akan jelaskan ya. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah seperti pendataan barang. Pendataan barang itu mencatat barang yang mencatat semua barang yang dimiliki. Kemudian penyimpanan yang baik. Penyimpanan yang baik itu menempatkan barang sesuai tempatnya. Yang ketiga itu perawatan secara rutin, terutama untuk peralatan seperti komputer, printer. Yang keempat adalah penggunaan sesuai kebutuhan, tidak boros dalam memakai perlengkapan. Dan yang terakhir itu ada pengawasan. Pengawasan itu memastikan barang digunakan dengan benar. Dari sini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ibu izin bertanya boleh? Iya, silakan. Nah, kalau misalnya kita kerja atau magang ya di sebuah instansi atau perusahaan, kalau peralatannya tidak memadai, itu bagaimana bisa menunjang pekerjaan kita, Ibu? Terima kasih. Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Mbak siapa tadi namanya? Aras, Ibu. Ya, dari Mbak Aras ya. Jadi kalau kita perhatikan lebih dalam, sebuah kantor itu sebenarnya seperti sebuah sistem yang saling terhubung. Setiap barang yang ada di dalamnya itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi untuk mendukung pekerjaan. Misalnya ada orang yang mengetik laporan menggunakan komputer, lalu mencetaknya dengan printer, kemudian menyusunnya dalam map dan menyimpannya di lemari arsip. Nah, semua itu menunjukkan bahwa setiap alat memiliki peran yang saling berkaitan ya. Jadi begitu, Mbak Aras. Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Nah, kalau kalian
sekali barang-barang ya. Iya, Ibu. Mulai dari meja, komputer, kertas, sampai alat-alat kecil seperti stapler. Menurut kalian, apakah semua barang itu hanya sekedar ada saja gitu? Tidak, Ibu. Pasti itu ada kegunaannya. Nah, betul sekali. Sebenarnya semua barang itu memiliki jenis dan fungsi masing-masing. Semuanya itu punya peran penting dalam membantu pekerjaan di dalam kantor. Ibu akan menjelaskan jenis-jenis peralatan kantor terlebih dahulu ya. Peralatan kantor ada beberapa jenis. Yang pertama itu peralatan manual. Peralatan manual ini terlihat sederhana, tetapi sangat penting dalam pekerjaan sehari-hari. Ada pun ciri-ciri dari peralatan manual itu yaitu tidak menggunakan listrik, mudah digunakan, dan biasanya itu ukurannya itu kecil. Contohnya seperti stapler. Stapler itu digunakan untuk menyatukan dokumen agar tidak cecer-cecer. Kemudian contoh yang kedua ada gunting. Gunting itu untuk memotong kertas atau bahan lain. Dan contoh yang ketiga yaitu pelubang kertas. Pelubang kertas itu gunanya untuk membuat lubang agar bisa dimasukkan ke map owner. Walaupun sederhana, peralatan manual ini sangat membantu pekerjaan kantor yang paling dasar ya. Tanpa adanya alat ini, pekerjaan kecil bisa menjadi lebih lama dan tidak rapi. Kemudian peralatan elektronik. Peralatan ini menjadi inti dalam pekerjaan kantor modern ya. Ciri-cirinya yaitu seperti menggunakan listrik, lebih kompleks, mempercepat pekerjaan. Contohnya seperti komputer. Komputer itu untuk mengetik, mengolah data, dan menyimpan file. Contoh yang kedua yaitu printer. Printer itu untuk mencetak dokumen. Dan contoh yang terakhir yaitu mesin fotokopi. Mesin fotokopi itu digunakan untuk menggandakan dokumen. Peralatan elektronik ini membuat pekerjaan yang dulunya lama bisa menjadi cepat. Misalnya menulis laporan yang dulunya harus ditulis tangan, sekarang bisa diketik dan diedit dengan mudah. Selanjutnya ada peralatan komunikasi. Peralatan komunikasi yaitu sebuah alat yang digunakan untuk berkomunikasi satu dengan sama yang lain. Ciri-cirinya digunakan untuk menyampaikan informasi, bisa jarak dekat maupun jauh. Contohnya seperti telepon kantor, handphone, intercom, seperti itu ya. Kemudian ada peran pentingnya. Peran pentingnya itu untuk mempermudah koordinasi antar pegawai, menghindari kesalahpahaman, dan juga mempercepat
habis dan bisa digunakan berulang tetapi bisa rusak. Contohnya seperti map. Map itu untuk menyimpan dokumen. Kalau ordner itu untuk menyusun arsip dalam jumlah yang banyak. Kemudian folder itu untuk mengelompokkan dokumen. Peran dari beberapa barang tersebut itu untuk membantu menjaga tetap agar dokumen tetap rapi dan mudah dicari. Hal ini sangat penting dalam proses pengarsipan. Selanjutnya ada fungsi umumnya secara menyeluruh. Yang pertama yaitu mempermudah pekerjaan, alat yang membantu manusia bekerja lebih ringan, contohnya seperti tanpa stapler kita harus mengikat satu persatu. Kemudian yang kedua meningkatkan efisiensi. Efisiensi berarti menghemat waktu dan tenaga ya. Contohnya komputer bisa menyelesaikan pekerjaan dalam hitungan menit. Yang ketiga ada menjaga kerapian dan ketertiban. Dokumen yang tersusun rapi akan mudah dicari kembali. Kalau tidak rapi biasanya menyebabkan kehilangan data penting. Dan yang keempat ada mendukung kelancaran administrasi. Administrasi itu adalah inti pekerjaan dalam sebuah kantor. Jika alat lengkap dan digunakan dengan benar, maka pekerjaan akan lebih teratur, lebih cepat, lebih akurat. Baik, dari sini bisa dipahami semuanya? Bisa, Ibu. Baik, selanjutnya kita coba latihan dulu ya. Ibu akan menyebutkan beberapa barang, kemudian kalian menjawab barang tersebut itu termasuk perlengkapan atau peralatan. Barang yang pertama, laptop, termasuk peralatan atau perlengkapan? Peralatan. Ya, betul sekali. Karena apa? Tahu nggak? Karena laptop itu adalah barang yang digunakan jangka panjang dan harus ada dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Dan tidak harus pakai ya kan, Laras? Ya, betul. Ya, benar sekali. Kemudian kertas, termasuk peralatan atau perlengkapan? Peralatan. Apa yo? Tahu nggak? Perlengkapan ya, Bu, perlengkapan. Ya, jadi kertas itu perlengkapan ya. Karena kertas itu jika lama-kelamaan dipakai atau sering dipakai itu akan habis dan harus dibeli secara rutin. Kemudian lemari arsip termasuk apa? Peralatan atau perlengkapan? Peralatan. Ya, betul sekali. Kemudian apa ya? Tinta printer termasuk peralatan atau perlengkapan? Tidak tahu. Ibu. Jadi tinta printer itu termasuk perlengkapan ya, karena ya itu sama kayak lama-lama jika digunakan itu akan habis gitu. Satu lagi ya, Ya. ballpoint termasuk apa? Perlengkapan. Betul sekali. Jadi ballpoint itu termasuk perlengkapan ya. Ibu, kita dapat tambahan nilai nggak, Bu, kalau langsung jawab? Ya pasti mendapatkan tambahan nilai ya yang menjawab nanti. Ya, Ibu. Sekarang ibu akan memberi tugas kepada kalian, mau nggak? Ibu. Sekali aja. Buat apa sih? Buat pemanasan aja. Sedikit aja. Susah nggak, Bu? Aduh, tadi udah ada tugas dari Ibu yang satu. Nggak apa-apa ya, sedikit aja. Kelompok, nggak individu, tenang saja.
sesuai absen atau bagaimana pemilihannya? Bebas sih, terserah kalian aja lah. Iya Ibu. Nanti nama-namanya dikasihkan ke ibu ya, laporan aja. Ya Bu. Ada di halaman 24. Di situ ada beberapa gambar. Nanti kalian kalian kelompokkan. Termasuk peralatan atau perlengkapan, terus fungsinya apa, kemudian alasannya mengapa masuk ke peralatan atau perlengkapan itu. Baik, sebelum ibu tutup, sebelum ibu akhiri pelajaran ini hari ini, ibu meminta salah satu murid saja, salah satu siswa atau siswi dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah ibu jelaskan tadi hari ini. Saya Ibu. Ya, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa peralatan kantor adalah barang yang digunakan dalam jangka panjang dan tidak habis pakai, seperti komputer, printer, dan meja. Sedangkan perlengkapan kantor adalah barang yang digunakan sehari-hari dan cepat habis, seperti kertas, pulpen, dan tinta printer. Peralatan biasanya bernilai lebih mahal dan perlu perawatan. Sedangkan perlengkapan nilainya itu lebih kecil dan tidak memerlukan perawatan khusus. Selain itu, peralatan dicatat sebagai aset, sedangkan perlengkapan dicatat sebagai biaya operasional. Peralatan dan perlengkapan harus kita kelola dengan baik supaya nggak hilang, nggak rusak, dan pekerjaan kantor kita bisa lebih lancar. Baik, terima kasih. Namanya siapa tadi? Hai Bu. Ya, kamu pasti mencatat ya. Iya hehe. Ayo yang lainnya mencatat apa enggak? Ibu, ini ada yang tidur. Waduh, tolong dibangunin ya, suruh ke kamar mandi buat cuci muka terlebih dahulu. Cepat bangunin semuanya itu yang tidur. Suruh maju aja Ibu, suruh maju. Cepat kamu ke kamar mandi dulu ya. Iya Ibu. Baik, kita lanjutkan aja ya sambil menunggu. Nanti takutnya mama. Iya Ibu. Ibu akan menambahkan kesimpulannya ya, yang sudah disampaikan oleh Mbak Neha ya. Iya. Ibu akan menambahkan sedikit aja. Jadi dapat kita simpulkan bahwa peralatan kantor itu adalah barang yang digunakan dalam jangka panjang, tidak habis pakai, bernilai relatif besar, memerlukan perawatan dan dicatat sebagai aset. Kemudian perlengkapan kantor adalah barang yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari yang bersifat habis pakai, bernilai relatif kecil, dan dicatat sebagai biaya operasional. Perbedaan utamanya terletak pada masa pakai, nilai barang, serta cara pencatatannya. Pengelolaan yang baik sangat penting, yaitu pendataan atau pencatatan barang. Yang kedua, penyimpanan yang tepat. Yang ketiga, perawatan untuk peralatan. Yang keempat, penggunaan secara efisien. Dan yang terakhir, itu pengawasan agar tidak terjadi kehilangan atau pemborosan. Dengan pengelolaan yang baik, maka kegiatan di kantor dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan teratur. Baik, untuk tugasnya yang tadi dikerjakan di rumah aja ya. Untuk deadline pengumpulannya minggu depan. Untuk pertemuan yang kedua nanti dikumpulkan. Baik Ibu. Baik Ibu. Baik, semoga materi hari ini yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan nantinya dapat diterapkan baik di lingkungan sekolah maupun di dunia kerja. Baik, cukup sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Iya Ibu.
Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian dan keaktifannya. Kalian itu sangat aktif banget. Terima kasih banyak ya. Ya, dan Bu kelas kami. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan semoga ibadah puasa